semuanya, perkenalkan aku Rahel Aprilia. Aku mahasiswa pendidikan ekonomi di Universitas Sriwijaya dengan NIM 0603118253.001. Jadi tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi UAS mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Dewi Pratita SPD MPD dan Ibu Fitrianti SPD MPD. Oke, halo semuanya. Jadi di sini aku Rahel. Di sini kita bakal tanya-tanya nih, bakal bincang-bincang dengan salah satu narasumber yang keren banget. Jadi beliau ini merupakan salah satu guru muda, guru Gen Z nih. Jadi yuk kita tanya-tanya secara langsung. Oh Mbak, Halo. boleh nih kenalin diri sama teman-teman kita dulu. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Gita Permasana. Saat ini aku ngajar di Sekolah Dasar Islam Terpadu Robani di Ogan Ilir. Oke, sekarang Mbaknya ngajar di SD nih. Berarti nanti kita topiknya bakal bahas tentang anak-anak SD. Jadi bicara tentang mengajar nih Mbak kan udah punya pengalaman ya dalam mengajar. Jadi kira-kira anak-anak SD itu suka gaya belajar seperti apa sih Mbak? Khususnya di zaman sekarang ini. Oke, ini aku ingin jelasin ya. Jadi kalau sekolah dasar ini anak-anak SD kan rata-rata dia masih kecil ya, baru peralihan dari masa TK ke masa SD. Nah, jadi anak-anak itu sukanya gaya belajar sambil bermain, apalagi sekarang sudah kurikulum merdeka. Nah, jadi anak-anak itu belajar dengan 3 gaya. Yang pernah ada mindful, meaningful, sama joyful. Jadi selain kita berkesadaran, bermakna, dan juga itu ada gaya belajar yang juga sambil bermain kayak gitu. Nah, jadi bukan hanya berfokus pada main-mainnya aja, tetapi kaitan belajarnya itu ada dengan permainannya. Contohnya nih, belajar matematika, belajar perkalian sambil mengolah tangga. Nah, itu yang membuat anak itu semakin senang dan semakin smart belajar. Berarti anak-anak sekarang tuh suka belajar sambil bermain. Beda banget kan dengan zaman-zaman kita dulu, mungkin gurunya galak-galak gitu kan. Oke, jadi selama di kelas itu kira-kira ada nggak Mbak yang anak-anak yang kesulitan belajar gitu? Mungkin belajarnya itu jauh lebih lambat kalau nerima materi terus dibandingkan dengan teman-teman yang lain gitu. Oke, itu ada banget ya, karena kita dari zaman sekolah pun ada anak-anak yang memang dia itu daya ingatnya masih kurang, terus masih lambat, beda dengan teman yang lain. Jadi cara aku sendiri, cara Mbak sendiri adalah memanggil anak itu kembali untuk maju ke depan, mulai menanyakan kembali apakah sudah paham belum dengan materinya. Jika ia belum paham, maka Mbak akan menjelaskan ulang, berbeda dengan teman-teman yang lainnya yang mungkin jauh lebih paham gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang lain itu bisa 5 mengerjakan soal, nah jadi khusus buat dia itu hanya 3 aja, yang mungkin dia tuh paham gitu. Nah, caranya itu tadi, untuk menanyakan lagi, terus ditanya lagi dan ditanya lagi gitu, sampai ia paham. Oke, berarti Mbak Gita kalau mengatasi anak-anak yang suka lambat gitu ya belajarnya itu dikasih pendekatan gitu dibandingkan dengan teman-teman yang lain gitu ya. Oke, ngomong-ngomongin tentang masalah akademik tadi kan Mbak, kalau masalah sosial nih mungkin di kelas ada nggak sih Mbak yang suka misalnya berantem sama teman-temannya sampai marah-marah gitu, sampai ada yang nangis gitu di kelas? Itu ada ya. Terus kalau Mbak ngatasinnya itu gimana? Biasanya kalau cara mediasi mereka berdua yang sedang berantem itu Mbak akan panggil maju ke depan gitu, kan? Nanyain apa dulu, kita dengarkan dari kedua belah pihak dulu, dari teman yang satu sama teman yang lain, dengarkan dulu. Jadi kita nggak bisa mendengarkan satu pihak aja ya, tapi kita panggil kedua anaknya, sudah nyeritain apa masalah yang sebenarnya terjadi. Nah, habis itu kita sudah dengarkan masalahnya sama-sama clear, kita kasih solusi. Habis itu udah akhirnya kita buat anak itu bagaimana caranya mereka tuh saling maafkan gitu. Dan pada akhirnya mereka bisa baikan kembali untuk bermain kayak gitu. Oke, jadi kalau Mbak ngajarin gimana caranya kalau berantem itu kan nggak boleh ya Mbak. Jadi gimana kalau nasehatinnya? Ya. Kalau biasanya Mbak nasehatin sih Mbak bilangin kayak gitu, kakak ini nggak bagus loh kak gitu. Kita bisa nyelesain secara baik-baik gitu. Jadi nggak harus dengan cara berantem, saling pukul kayak gitu. Banyak cara yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Karena ada beberapa anak yang mendengarkan dan ada juga mungkin anaknya itu merasa ketakutan pada saat dinasehatin dan dia tidak akan mengulangi lagi. Nah oke, jadi kan anak-anak SD sekarang tuh memang benar-benar butuh kesabaran ekstra gitu ya untuk mengajarnya. Oke, jadi Mbak kalau anak SD sekarang tuh kan butuh banyak perhatian gitu kan, butuh banyak pendampingan yang lebih banyak gitu. Karena anak-anak SD sekarang tuh kan masa-masa aktif gitu kan ya. Jadi Mbak, menurut Mbak sendiri peran guru dan juga peran orang tua itu perlu nggak sih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak, khususnya untuk anak SD gitu ya? Itu sangat perlu banget ya teman-teman. Jadi kalau di SD Robani itu ada namanya grup. Nah, grup itu khusus untuk wali kelasnya, untuk guru yang mengajar di kelas itu sama para wali muridnya. Nah, jadi grup itu digunakan untuk berkomunikasi, menyampaikan perkembangan belajar anaknya. Kemudian ada juga pertemuan yang disampaikan secara langsung itu saat pengambilan
dan rapotnya. Jadi disitulah orang tua dan wali murid itu berdiskusi bagaimana cara mengatasi keterlambatan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh anak itu sendiri. Nah, jadi kita sebagai orang tua, kita sebagai pengajar juga harus tahu apa sebenarnya yang dialami oleh anak kita. Gitu. Jadi tidak bisa sepenuhnya kita menyerahkan kepada sekolah membuat anak kita menjadi pintar, tapi kita sebagai orang tua tidak ikut andil dalam mengambil peran mendidik anak kita. Jadi benar-benar sangat penting ya teman-teman. Jadi kayak hubungan itu tuh harus terus berjalan. Gitu. Jadi nggak bisa diserahkan aja. Betul sekali. Jadi nggak cuma guru yang mendidik anak-anak, tapi juga perlu dukungan orang tua nih. Oke, terakhir nih Mbak, aku pengen Mbak ngasih nih pesan singkat mungkin untuk guru-guru yang ada di sana yang saat ini sedang sama-sama mengajar seperti ini, Mbak. Jadi pesan dan kesan saya untuk teman-teman semua para guru yang sedang berjuang di sana, semangat, tetaplah menjadi guru yang baik hati kepada siapapun. Seorang guru yang baik itu seperti lilin, ia terus menerangi jalan orang lain, walau pada akhirnya ia akan padam sendiri. Semangat guru. Wih, keren banget nih. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dan guru-guru yang ada di sana ya. Makasih banget buat Mbak dan waktunya, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa. Oke, dari hasil wawancara tadi kita bisa nih mengaitkannya dengan materi perkembangan peserta didik. Yang pertama, setiap peserta didik itu mempunyai perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang lebih cepat memahami materi pelajaran dan ada juga yang lebih lambat memahami materi pelajaran. Untuk itu, guru perlu nih memahami setiap perkembangan peserta didik. Yang kedua, setiap anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Ada anak yang lebih susah untuk memahami materi pelajaran, itu perlu diberikan pendekatan oleh guru seperti latihan soal, penjelasan secara bertahap agar anak-anak lebih mudah untuk memahami materi pelajaran. Yang ketiga, dengan adanya konflik di kelas seperti anak-anak berkelahi tadi atau anak-anak berantem, itu bisa menunjukkan bahwa perkembangan moral pada anak itu masih perlu dibimbing nih oleh guru. Dan juga guru bisa memberikan nasihat agar anak-anak itu bisa membedakan mana perilaku yang baik dan juga mana perilaku yang buruk. Selain itu, konflik yang ada di kelas tadi itu ada kaitannya nih dengan perkembangan emosi pada anak. Jadi anak-anak perlu belajar bagaimana cara mengendalikan emosi. Yang keempat, anak-anak SD itu lebih cenderung belajarnya itu dengan cara bermain. Nah, metode ini tuh sangat berpengaruh nih pada anak-anak karena metode ini akan membuat anak lebih semangat untuk belajar, menjadi lebih aktif di kelas, dan juga suasana di kelas akan jauh lebih menyenangkan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat, bisa meningkatkan pemahaman baik itu untuk guru, orang tua mengenai perkembangan peserta didik, baik itu dari segi belajar, dari sosial, dan dari sikap. Dari hasil wawancara tadi juga kita bisa mengetahui bahwa karakter dan juga kebutuhan anak itu berbeda-beda. Di sini peran guru dan juga orang tua sangat dibutuhkan dalam proses perkembangan anak. Terima kasih, sampai jumpa.